Shalom, puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Bila kita boleh menghadap Tuhan, kita mau cari hadiratnya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Sungguh kami ingin mengutamakan Engkau di dalam segala hal. Karena kami Tuhan tahu Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, kami ingin memberikan hati kami melalui ibadah pada sore hari ini ya Tuhan. Layakan hidup kami, layakan kami Tuhan. Untuk kami boleh menyembah-Mu, untuk kami boleh menaikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku penyembahan-Mu, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah.
jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di matamu Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Kau adalah kerinduan hati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami mengagumi segala kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami mengungkapkan di dalam hati kami untuk memberikan persembahan melalui pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Roh Kudus. Berkati ibadah pada sore hari ini. Biarlah tangan-Mu Tuhan Yesus bekerja buat kami semua. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buang iblis gemeta, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas
Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Allah bangkit. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu, gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin, haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, kami buka ruang kesaksian bagi Bapak atau Ibu yang ingin menyaksikan nyata kasih Tuhan atau saudara-saudari. Kami berikan waktu. Gak ada? Kalau gak ada, kita akan memberikan korban persembahan ya. Kita berdoa dulu. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan buat segala berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Setiap hari demi hari Tuhan Kau selalu memperhatikan keadaan kami. Sebab itu Tuhan Yesus, kami ingin mengembalikan semua untuk persembahan ini. Kiranya Kau mengkuduskan tangan-tangan dan hati kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita pujikan bersyukurlah. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kami undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau berfirman di dalam setiap hati kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kau menjaga
biarlah pujian ini dinyanyikan oleh jemaat saja. Pujikan lagu ini. Katakan, Tuhan, ku yakin dalam setiap perkataanmu Tuhan ada janji. Oh Tuhan Yesus, Kau terlalu baik Tuhan. Pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Dengan iman kau berkata, oh bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Angkat tanganmu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Oh Tuhan Yesus, Kau mengadakan segala sesuatu Tuhan yang gak mungkin buat kami Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Angkat tamu dengan sungguh hati. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Glory haleluya Yesus. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya, bagi Tuhan. Nanti Cili berdoa. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya firman-Mu. Kami yakini firman-Mu. Haleluya, haleluya, ya Rama ya Rama haleluya, Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. haleluya, haleluya. Haleluya. Kami imani pujian kami Tuhan. Tuhan, terima Kami yakin bahwa ketika Engkau berfirman,
Engkau ada bersama dengan Amin. kami Terima Tuhan. kasih Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah ya dan amin. Tuhan. Firman-Mu itu jawaban bagi setiap kami. Tuhan. Firman-Mu itu yang menuntun kami. Firman-Mu itu pelita bagi kami Tuhan. Firman-Mu yang menegur kami bila kami salah. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Firman-Mu yang sanggup mengangkat dan memulihkan kami. Firman-Mu juga yang sanggup menyembuhkan setiap kami yang sakit. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami sudah menaikkan pujian kami Bapa. Biarlah pujian kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Engkau. Juga pujian kami boleh menjadi berkat bagi kami saat ini yang sedang menaikkan pujian ini. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Tiba saat yang terpenting Bapa. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu tadi yang menuntun kami. Firman-Mu yang menerangi jalan hidup kami. Saat ini Tuhan kami perlu firman-Mu. Saat ini Tuhan kami perlu firman-Mu. Sebab kami tahu tanpa firman-Mu hidup kami tidak ada artinya. Tanpa firman-Mu Tuhan hidup kami akan melenceng dari jalan-Mu. Tapi Engkau mengasihi kami. Melalui firman-Mu Engkau siap menegur kami, siap menuntun jalan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu Tuhan di belakang salib-Mu. Perbarui hamba-Mu senantiasa dengan urapan-urapan yang baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah kami boleh senantiasa bertumbuh di dalam pengiringan kami akan Engkau. Lewat firman-firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Yang berbahagia mereka yang mendengar dan melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh menikmati berkat Tuhan hari ini atau sore hari ini. Nah saudara, sebetulnya hari ini ada tamu yang akan membawakan firman Tuhan. Tetapi oleh karena kondisi tadi kami jalan ya duluan, pikirnya tidak macet ya. Tidak macet, akhirnya macetnya di Batu ya, kan turun ke bawah itu begitu macet ya. Jadi saya berusaha nyelip-nyelip ya. Ya sekalipun mobilnya nggak oleng-oleng, tapi saya berusaha nyelip untuk kejar waktu. Ya saya boleh tiba di sini pas 3:30 ya, 3:30. Dan sebagai hamba Tuhan, tapi saya tetap mempersiapkan ya untuk memberikan makanan buat saudara dan saya. Ya. Nah saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara tentang pas dengan lagu yang sudah kita nyanyikan. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, firman Allah ya, yang menjadi andalan kita hari-hari ini. Tema yang saya sampaikan, berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Berpegang kepada firman. Firman itu adalah berkuasa. Ya, firman itu adalah satu kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya untuk kita menghadapi ya situasi yang sangat ya boleh dikatakan sangat mencekam, sangat sulit.
Tetapi kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, kita pasti kuat, ya. Kita pasti akan kuat. Amin. Ya, kita tidak bisa berpegang ya sepenuhnya kepada orang yang kita andalkan. Sekalipun orang bisa membantu saudara, tetapi hanya terbatas. Tetapi kalau kita berpegang kepada firman Tuhan yang ajaib, firman Tuhan yang menjamin hidup saudara, dia sanggup menggerakkan siapapun untuk memberkati saudara dan saya. Amin. Nah, kita akan berbicara tentang satu tokoh di sini, Yosua. Kita lihat Yosua 1, kita akan membahas Yosua 1. Ini di dalam pasal 1 ini berbicara tentang ya satu perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Nah, tanah Kanaan itu sudah dijanjikan waktu Abraham dipanggil dan mereka akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati, dan mereka akan memasuki tanah Kanaan itu. Ya, tentunya melewati beratus-ratus tahun kemudian baru janji Tuhan itu digenapi, saudara-saudaraku. Tetapi Allah telah berjanji. Kalau Allah yang berjanji, dia tidak pernah ingkar. Ada amin? Dia merancangkan satu bangsa yang diberkati. Ya, dia berkata kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi besar dan keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Ya, itu janji Tuhan. Ya. Kemudian jadilah satu bangsa. Ya, kalau kita lihat ya rangkuman daripada kitab ya, mulai dari kitab Musa itu Kejadian, Keluaran sampai kepada kitab Ulangan, ya, itu kan yang ditulis oleh Musa. Ya. Dan sampailah kepada generasi berikutnya, yaitu Yosua. Nah, kita tahu Yosua itu adalah generasi yang luar biasa, generasi yang pertama, Yosua dan Kaleb. Saudara bisa bayangkan, ya, orang Israel mereka berjalan di padang belantara, mereka sudah dibebaskan dari belenggu. Ya, mereka sudah dibebaskan dari penjajahan oleh orang Mesir selama berapa tahun ya? Berapa ratus tahun? 400 ya, 400 tahun. Tapi sayang sekali, ketika mereka dibebaskan, mereka tidak memasuki tanah perjanjian apa yang dikatakan firman Tuhan kepada Bapak Abraham. Ya, jadi saya berkata Tuhan tidak kompromi dengan sekalipun bangsa pilihan, sekalipun bangsa Israel itu adalah satu pilihan, tapi Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Ya, ini yang saya mau katakan. Saudara dan saya itu adalah pilihan Tuhan. Amin. Kita semua dipilih Tuhan. Ya. Tapi untuk masuk kepada pilihan Tuhan, kita harus mengikuti perintah Tuhan. Ya. Kita harus mengikuti rambu-rambu. Ya, kalau di jalan adalah rambu-rambu lalu lintas. Ya. Bagi mereka yang berkendara, punya kendaraan. Nah, kita harus mengikuti. Jangan seenaknya, oh kita dipilih Tuhan, kita orang percaya, tidak. Tetapi kita harus mengikuti jalurnya Tuhan. Nah, saudara-saudara, akhirnya kalau kita lihat di sini, Tuhan sudah bebaskan mereka, hanya 2 yang masuk. Yang lain kemana? Yang lain kemana? Mereka mati di padang belantara. Ya, sayang, sudah dibebaskan, tetapi mereka tidak kuat menghadapi proses Tuhan. Kalau saya pikir-pikir, proses apa sih yang mereka hadapi? Ya, kalau saya baca, pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa, ya kan? Mereka tidak harus bekerja.
Mereka dikasih mana setiap pagi buta, pagi subuh, ya, embun seperti embun, ya, mana turun dari sorga. Jadi tidak ada alasan untuk mereka ya bersungut-sungut sebetulnya, ya. Tetapi itulah kedegilan bangsa Israel. Mereka dikasih makan loh, dikasih air tanpa bekerja. Ya, mereka dijamin hidup mereka selama mereka berjalan di tanah yang gersang itu. Tetapi karena ada Tuhan yang gersang menjadi apa? Menjadi apa? Subur. Tidak subur sebetulnya. Tapi yang gersang, yang tandus itu, Tuhan Allah bekerja mereka untuk memelihara mereka. Tetap aja tandus. Mereka tidak bercocok tanam. Karena mereka berjalan di sana, karena mereka berpindah-pindah. Mereka berpindah-pindah. Mungkin berapa bulan mereka ada di satu kemah, ya, tapi Tuhan luar biasa. Mereka tidak bertani di padang gurun. Mana ada ladang di padang gurun? Tidak ada. Tetapi oleh karena Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang menyertai saudara, maka pemeliharaan Tuhan itu nyata. Tapi intinya saudara berpegang kepada firman Tuhan. Katakan amin. Berpegang. Simpel saja saudara, menjadi orang percaya untuk taat kepada firman. Kan itu modal utama buat kita sebagai orang yang percaya, yang dipilih Tuhan. Nah, setelah mati semua karena ketidaktaatan mereka, kedegilan mereka, ya, akhirnya Tuhan, ya sebutnya Tuhan sayang. Ya, Tuhan sakno ya kalau kata orang Jawa. Aduh sakno, kok saya udah keluarin mereka dari padang belantara, tetapi mereka harus mati, ya, tulang belulang berserakan di padang gurun selama 40 tahun. Jadi selama perjalanan mereka mati perlahan-lahan. Ya, saudaraku. Rupanya untuk masuk ke tanah Kanaan itu jangan sampai ada roh dunia. Jangan sampai ada keduniawian. Jadi rupanya itu mereka masih ada ingat-ingat masa lalu. Ingat Mesir. Ya, ingat Mesir. Tuhan tidak mau inginkan itu. Kalau kita berjalan di dalam Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Amin. Jangan menoleh apa yang sudah kita lalui. Tetap maju. Ya, tetap maju terus. Sekali kita percaya kepada Yesus, mari kita terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Sekalipun itu tantangan, sekalipun itu sulit, ya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Kita lihat Yosua pasal yang pertama, berpeganglah kepada firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa di padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai keluar besar, ke laut besar maksud saya, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Itu janji, ya, perjanjian Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Aku tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Itu janji kepada setiap orang yang norok, saudaraku. Nurut maksud saya. Nurut firman Tuhan. Kuatkan, kita lihat di sini ayat yang sudah terkenal. Ya, Yosua 1 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkan hatimu,
sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah hatimu dan dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambamu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung ya, kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa, ini penting saudara ya, ini ayat yang pokok yang saya sampaikan kepada saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi merenungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Luar biasa. Beberapa ayat yang luar biasa. Kita lihat ketika hamba Tuhan itu atau Musa mati karena memang sudah waktunya. Kemudian ada yang melanjutkan tongkat estafet, yaitu Yosua lah yang dipilih Musa. Kenapa tidak yang lain? Tetapi Yosua lah yang memimpin. Kita lihat Kaleb tidak. Padahal Kaleb itu berjasa loh saudaraku. Kaleb itu berjasa. Yosua dan Kaleb, mereka menjadi pengintai yang benar-benar jujur, pengintai yang mempunyai iman yang kokoh. Tetapi kok tidak menjadi pemimpin? Kita lihat pribadi daripada, sebelum saya lanjut, kita lihat ya, ini Kaleb ya, dia tidak menuntut, dia tidak cemburu ya. Karena dia lakukan itu bukan karena supaya dia dapat jabatan, tidak. Tetapi dia lakukan itu karena semata-mata untuk dia lebih menghargai akan firman Tuhan. Padahal waktu mereka sudah masuk ke tanah Kanaan, sudah tua, baru Kaleb meminta kepada Yosua. Ya, setelah dia jadi tua. Memang sudah tua mereka. Ya, baru minta tanah. Kalau sudah periksa, tanah yang dia minta itu bukan tanah subur. Ya, bukan tanah subur, saudaraku. Ya, bukan tanah subur, tanah gersang. Yang dia minta itu warisan dia. Kaleb dapat warisan itu bukan subur, tanah yang bukan subur, gersang. Tetapi dari kegersangan itu, ketika Kaleb dia mendapat bagian tanah itu, tanah yang gersang itu menjadi subur. Amin. Saudara, perhatikan baik-baik. Makanya Tuhan berbicara kepada Yosua. Yosua, kamu akan melanjutkan kepemimpinan Musa, karena Musa sudah mati. Dan engkau akan memimpin mereka, engkau akan menuntun mereka, ya, mendidik mereka, mengkuatkan mereka. Ya, kan di sini. Karena pemimpin itu punya power. Ya. Saudara ini adalah pemimpin-pemimpin, ya, memimpin kita dari diri sendiri. Kalau kita tidak mempunyai satu pegangan hidup, kita tidak bisa memimpin hidup kita sendiri, kita mudah jatuh. Kan Alkitab berkata, kita dijadikan bukan ekor tetapi kepala. Kata kepala di sini berarti leader, pemimpin. Ya, kita memimpin hidup kita. Ya, dengan kita melibatkan Tuhan, Roh Kudus, firman, ya, supaya kita dapat mengendalikan hidup kita. Karena Alkitab berkata kita kan hidup dalam daging. Ya. Firman Tuhan, daging lemah, roh penurut tetapi daging lemah. Nah, karena daging lemah, roh itu harus diperbaharui oleh firman dan Roh Kudus, supaya roh itu dapat menguasai daging kita,
supaya daging kita dikalahkan. Amin. Supaya kita dapat memimpin kehidupan kita sendiri. Jangan lemah, apalagi menghadapi situasi yang sulit ini. Ya, situasi ekonomi yang sangat morat-marit, situasi yang sangat mencekam ini. Kalau kita tidak minta pimpinan Tuhan, kita tidak kuat. Dia berkata, hambamu Musa telah mati, dan sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Ya, setelah Musa mati, mereka harus menghadapi, ya, mereka memasuki tanah Kanaan bukan masuk saja begitu, tetapi kita lihat ada musuh-musuh yang sangat luar biasa. Ada musuh. Alkitab mencatat musuh itu orang-orang besar, orang raksasa dari berbagai macam, orang Het, orang Yebus, orang Amori, dan orang Filistin. Ya, dibandingkan dengan orang Israel, ya, tidak masuk. Ya, ada berapa bangsa? 5-6 bangsa di situ. Ya, mereka akan mengusir, mereka akan memerangi orang tanah Kanaan. Memang itu tanah yang sudah pernah diduduki oleh Abraham. Abraham pernah, tapi keluar lagi. Abraham dan juga Yakub pernah ada di tanah Kanaan. Tetapi ketika ada kelaparan, ya, di tanah Kanaan, mereka kembali ke Mesir, dan di Mesirlah mereka cuma menjadi menumpang. Mereka sudah pernah duduki tanah Kanaan itu. Tapi dengan rencana Tuhan, mereka harus keluar dulu dari Kanaan. Setelah beratus-ratus tahun, tanah Kanaan itu sudah didiami oleh orang-orang bangsa-bangsa. Ada Sikem, ya, ada Filistin, ada orang Yebus, orang Amori, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mereka harus mengalahkan bangsa-bangsa itu? Ya, jangan sampai terjadi di masa lalu ketika 10 pengintai mereka mematai-matai, mereka mengintai, kemudian mereka lemah. 10 pengintai lemah, 10 pengintai mempengaruhi orang banyak, sehingga orang banyak, orang Israel itu terpengaruh dengan kata-kata daripada 10 pengintai itu. Jangan sampai terjadi kepada masa lalu, sehingga apa? Mereka tertunda masuk ke tanah perjanjian. Ya. Jadi seringkali itu perkataan itu membuat kita lemah. Betul? Selalu saya katakan, kita sedang berhadapan dengan semua orang. Ada orang yang baik kata-katanya, ada orang yang ya tidak baik. Jadi persiapkan hati saudara. Amin. Karena perkataan kan lidah itu, perkataan itu kan seperti apa ya? Api. Ya. Bisa membakar satu hutan. Itu kata-kata lidah. Ya. Lidah itu gampang terprovokasi orang, sehingga orang percaya. Saudaraku, jangan sampai terjadi kepada masa yang lalu. Ya. Sebab itu Tuhan berbicara kepada Yosua. Ya. Tuhan berbicara kepada Yosua. Ya. Satu hal, kamu harus pegang baik-baik. Dan Tuhan berkata begini, setiap tempat yang kamu injak itu akan menjadi milik kamu. Ya, akan menjadi milik. Hanya di sini, dari padang gurun, gunung Libanon yang sebelah sana dan seterusnya. Ya, jadi di sungai-sungai Efrat, tanah orang Het, sampai laut besar di sebelah matahari, ya, terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Wow, luar biasa, itu janji. Ya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebetulnya musuh di padang gurun itu hanya sedikit. Hanya orang siapa yang orang Amalek, siapa lagi orang siapa Biliam itu suruh Aram.
hanya beberapa bangsa ketika mereka melewati padang gurun itu. Tetapi ketika mereka masuk ke tanah Kanaan itu lebih ngeri daripada ketika mereka hadapi di padang gurun. Mereka harus mempersiapkan hati mereka. Mereka harus diisi dengan Taurat Tuhan. Ya. Makanya dia memberikan satu dorongan kepada Yosua, karena Yosua yang dipilih. Yosua terbukti imannya, dia tidak mungkin goyah. Ya, dia tidak mungkin goyah karena Tuhan pilih dia. Karena dia tahu dia percaya. Ya. Tuhan kalau mau pilih kita berarti Tuhan percaya. Betul enggak? Kalau Tuhan pilih saudara berarti Tuhan percaya. Ya. Entah perjalanan sampai kapan kita ada di dunia, yang penting kita pertahankan pilihan Tuhan itu. Tuhan percaya. Saudara dipercayakan pelayanan karena Tuhan yang pilih. Meskipun melalui Bapak Gembala atau Ibu Gembala. Tapi itu karena pilihan Tuhan. Hamba Tuhan itu wakil Tuhan. Pegang baik-baik kepercayaan itu. Jangan sampai kita abaikan kepercayaan yang Tuhan berikan. Kecil di hadapan mungkin manusia, tapi besar di hadapan Tuhan. Tanggung jawab itu, saudaraku. Makanya Tuhan percaya Yosua. Ya, Tuhan percaya supaya mereka benar tidak goyah. Karena pemimpin ini mau menghadapi musuh-musuh yang luar biasa, raksasa-raksasa. Ya. Firman Tuhan berkata begini. Ya, setelah janji Tuhan akan diberikan tanah-tanah yang akan kamu injak nanti. Di sini bahkan pun Alkitab berkata seorang pun tidak akan bertahan. Kenapa? Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam hidup mereka. Tuhan sendiri yang akan berperang menggantikan mereka. Tuhan sendiri. Asal yang satu hal yang tidak pernah atau tidak kita harus pegang, maksud saya, yaitu berpegang kepada firman Tuhan, Taurat Tuhan. Ingat baik-baik, renungkan di dalam Alkitab. Kita sudah baca ayat yang terakhir tadi. Renungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, saudara, kalau baca firman Tuhan setiap hari, tiap hari kita juga doa pagi. Ya, makanya saya sampaikan untuk sementara kalau ada saudara tidak terbeban di Kapas Gading Regency itu. Ya, mari kita berdoa. Ya, di Lebak-Lebak itu ya daerah, mari. Kalau saudara tidak sibuk, ya 4:30 kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita bersekutu. Ya, 4:30 kita bangun mezbah Tuhan. Ya, kita bangun pagi dengan apa? Seperti mana kan turun siang hari atau pagi hari? Pagi hari, belum ada matahari. Sebab kalau sudah ada matahari, itu mana itu cair. Mana itu akan cair. Bayangkan. Jadi untuk kita menerima berkat Tuhan itu rupanya dari pagi hari. Ya, atau mungkin saudara tidak bisa, mari bangun mezbah Tuhan di pagi-pagi kita sudah bersekutu dengan Tuhan. Malam kita bersekutu. Ada satu kekuatan iman. Amin, saudaraku. Haleluya. Ada satu keteguhan hati, ada satu sukacita ketika apa? Kita benar-benar melekat kepada Tuhan. Coba saudara praktekkan. Sekalipun saudara menghadapi masalah, kalau kita intim dengan Tuhan, seolah-olah persoalan itu biasa saja. Karena apa? Tuhan yang bersama dengan saudara dan saya. Tuhan yang menyinari dengan firman Tuhan. Saudaraku. Ya. Tidak ada yang sanggup. Kemudian kita lihat di sini. Ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa harus kuat? Kenapa harus teguh? Karena di depan itu ada banyak tantangan. Ada banyak musuh. Ya. Kita sekarang Israel rohani bukan musuh secara jasmani. Bukan musuh orang di luar. Bukan itu. Tapi yang kita hadapi dengan musuh-musuh yang ada di udara. Yang tidak kelihatan. Ya. Dan selalu saya katakan musuh-musuh itu dia selalu memakai alat. Dia tidak bisa bekerja sendiri. Iblis itu dia bisa kerja.
dia harus masuk kepada oknum-oknum. Betul enggak? Nggak bisa karena dia roh. Dia tidak bisa menampakkan diri. Kayak apa? Sundel apa itu? Itu kan cuma takhayul aja, cuma apa? Ada sundel bolong, apalah, apa namanya, ratu pantai selatan lah, ya, ratu kidul lah, ya kan? Itu kan istilahnya, ya kan? Dia banyak cara, ya, dia menyamar, ya, roh-roh karena firman Tuhan dia roh-roh, ya. Jadi rupanya roh-roh jahat itu di luar itu bisa bermiliar-miliar. Karena Alkitab berkata ketika Lucifer jatuh, ya bukan saja dia jatuh, karena dia punya anak buah. Karena ternyata Lucifer itu punya anak buah. Dia bawa semua roh-roh itu. Makanya firman Tuhan di dalam katakan di dalam di Efesus pasal 6, ya penghulu-penghulu, roh-roh. Penghulu-penghulu kan jamak lebih dari satu. Roh-roh jahat di udara. Itu banyak sekali roh. Ya, dia sedang bekerja apalagi menjelang zaman ini. Dia terus bekerja keras. Ya, kepada siapa? Orang-orang yang sedang datang beribadah. Kadang-kadang dia menghalangi kita dengan cara apapun supaya kita tidak bisa beribadah. Saudaraku, banyak sekali trik-trik. Nah, musuh yang berat dia hadapi, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Bukan saja itu, mereka harus merobohkan tembok Yeriko itu. Alkitab berkata tembok Yeriko itu bisa 2 kereta di atas. Tembok itu 2 kereta loh. Jadi begitu tebalnya. Kalau mungkin ada senjata sekarang mutakhir ya bisa dijebol dengan bom. Tapi itu tidak mungkin secara apa? Tidak mungkin. Kuat, kata kuat ini harus percaya sungguh-sungguh. Sekalipun banyak tantangan, banyak musuh, ya, banyak problem. Tetapi Alkitab berkata, kuat dan teguhkan hatimu. Jangan kecut, ya. Kita lihat di sini, kuatkanlah keteguhanmu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini dan memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka dan diberikan kepada mereka. Kemudian diulangi ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi yang Tuhan inginkan hari-hari ini harus kuat dan teguh. Jangan nyeleneh. Tahu apa nyeleneh? Apa tuh nyeleneh? Menyimpang. Jangan menyimpang. Ketika kita dengar orang, kita mau tidak percaya lagi kepada janji Tuhan. Pokoknya ketika kita dengar perkataan, pegang baik-baik firman Tuhan. Jangan pegang perkataan orang lain. Pegang baik-baik janji itu. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya. Ke kiri dan ke kanan. Kemarin saya waktu doa Natal doa puasa, saya berbicara tentang domba. Saudara tahu domba? Domba kan itu gembalanya di depan, betul enggak? Gembala itu di depan. Dia di mana gembala? Ya, gembala pergi, di situ domba. Ya, tentunya gembala itu dia meskipun dia menuntun di depan, dia ada tongkat, ada gada. Dia sedang memantau. Sekali-sekali dia melihat, oh jangan ada domba-domba yang tersesat. Dia menuntun. Beda dengan kambing, beda. Kambing suka nyasar. Tapi domba itu tahu. Ya, kalau
gembala itu sering dekat kepada domba itu. Domba itu mengenal suara gembala. Ya, betul enggak? Dia tahu ketika gembala saja, ayo masuk, suaranya apa? Oh, ini gembala saya. Gembala saya. Nah, kadang-kadang ketika domba itu dia mengikuti, kan domba itu kan mudah tersesat, betul enggak? Saudara ini mudah tersesat. Apa sih kelebihan domba? Enggak ada. Enggak ada, dia enggak ada tanduk, enggak ada gigi taring. Kelemahannya itu enggak ada. Kekuatan itu enggak ada. Enggak ada. Cuma apa aja yang kelebihan dari domba? Cuma bulu domba dan dagingnya enak, saudaraku. Tapi kalau berbicara tentang pertahanan, tidak ada sama sekali. Karena dia tahu domba itu tidak ada pertahanan, makanya dia dekat dengan gembala. Betul? Dia dekat dengan gembala. Supaya domba itu terlindungi dari serigala, binatang buas. Makanya domba itu selalu dekat dengan gembala. Dan kalau sudah waktunya, setelah dikasih makan, masuklah ke kandang. Ya, ke kandang. Itu domba. Nah, tadi saya katakan ketika domba itu berjalan, kadang-kadang juga ada domba yang masih belum dewasa. Domba itu, karena kan dia berderet. Ketika domba itu ikut, tadinya domba di depan ikut, satu domba mulai melenceng. Di belakang domba, dia bukan lagi ikut yang lain, tetapi domba itu dia ikut domba yang lain. Nah ini, akhirnya apa? Sama-sama tersesat. Sama-sama tersesat. Karena apa? Dia ikut domba yang lain. Ya, padahal domba yang lain itu belum dewasa, masih gampang terpengaruh. Ya, domba lain ikut. Ya, itu maksud saya. Ya, mari kita terus berjalan di dalam terang itu. Gembala kita yang agung, dia akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Nah, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Ya. Bagaimana mereka menjadi kuat dan teguh? Tentunya kekuatan kita itu tidak cukup. Karena saya mau katakan kekuatan manusia itu tidak ada batasnya. Tidak punya kemampuan, hanya terbatas. Makanya Alkitab berkata, kuatkanlah, teguhkan hatimu. Jangan kecut, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah, supaya kita kuat dan teguh, intinya ada di ayat 6, ya, 8. Kekuatan itu hanya kita dapat, ya, makanya kekuatan di hidupku ku dapat dalam apa? Dalam Yesus. Yesus itu firman Tuhan berkata Yohanes 1. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara saudara. Firman itu adalah Allah. Kekuatan kita hanya apa? Bukan harta, sekalipun harta itu penting. Tapi kalau sudah habis harta, kita nggak bisa apa-apa, tidak ada kekuatan lagi. Kalau dulu kita punya harta, kalau kita punya harta banyak, kita punya rumah, kita bisa sewa satpam, ya, security untuk menjaga rumah kita. Dipasang CCTV lagi, memantau. Tapi kalau sudah tidak ada kemampuan lagi. Ya, dunia ini kan berputar, ya. Tetapi kekuatan Tuhan itu yang membuat kita teguh, kuat dan teguh untuk kita menghadapi situasi yang sangat mencekam ini. Amin. Firman Tuhan berkata, bagaimana kita kuat dan teguh? Dan janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Ini modal kita. Firman Tuhan itu kuat. Firman Tuhan berkata, Injil Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Power of God atau God ya. Power, ada satu kekuatan. Kekuatannya di dalam ini.
Firman itu adalah satu kekuatan kita, supaya tidak tergoncangkan, supaya kita menghadapi masalah, kita menghadapi musuh yang sangat besar. Karena apa? Ada firman, ada Taurat Tuhan. Itu sudah diperingati oleh Tuhan kepada Yosua. Karena kuat dan tidak satu bangsa, satu jemaat, satu komunitas itu tergantung seorang pemimpin. Karena pemimpin dia punya power, dia bisa dia bisa menyesatkan orang. Ya. Padahal cuma satu pemimpin. Sudah tahu pemimpin siapa itu? Kim Jong Un itu. Tidak takut akan Tuhan. Ya, itu tidak takut akan Tuhan. Kim Jong Un yang Korea Utara. Saya selalu baca beritanya itu. Setiap kali orang merayakan Natal itu harus dihukum. Jadi mereka jadikan Tuhan itu, ya, pemimpin Korea punya kakek dan papanya. Itu Tuhan mereka, padahal sudah mati, saudaraku. Tidak ada yang apa. Jadi negara yang sangat tertutup. Ya, tapi saya percaya satu saat pemimpin dunia akan hancur. Sudah terbukti pemimpin Romawi, ya, siapa itu? Nero, hancur juga. Ya, pemimpin Hitler yang hampir menguasai seluruh dunia, seluruh Eropa, Hitler, tapi juga hancur. Ya, tinggal ini. Jadi pengaruh itu pemimpin penting, saudara. Makanya dia berkata pada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kiri. Jangan kita menyimpang. Dan Alkitab berkata, renungkan Taurat itu. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini. Tetapi, ya, renungkan itu siang dan malam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu, perintah-Mu, dan ku lakukan. Ya, apa lagi, saudaraku? Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya, itulah, renungkan. Ya, demikianlah perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kalau saya mau berkata, perjalanan rohani kita itu akan berhasil. Saya tidak katakan jasmani. Saya inginkan rohani kita akan berhasil. Banyak orang dunia berhasil secara jasmani, betul enggak? Banyak orang. Ya, banyak orang enggak percaya Tuhan tapi hidupnya, rumahnya gede. Ya. Saya selalu kalau saya lewat di Galaxy Mall itu, saya lihat tuh rumah besar sekali itu ya. Nggak tahu rumah apa itu ya. Ada patung apa. Jadi apa namanya, itu kayak Itali punya, saudaraku. Saya bilang, aduh rumahnya gede. Saya guyon sama, sudah keterlaluan dia bangun rumah besar-besar kalau nggak masuk surga. Ya. Bangun rumah, wah berapa miliar itu. Rumah-rumah mewah di sana. Udah keterlaluan. Ya. Jadi engkau akan berhasil. Yang saya inginkan berhasil secara rohani. Beruntung. Ya. Sampai kepada akhir hidup kita, tetap kita mempertahankan iman kita di masa-masa yang sangat mencekam ini, saudaraku. Simpel saja. Ini jam berapa ini ya? 5:30. 5:30. Saya tidak akan berbicara panjang, ya. Tapi saya mau berkata, ya, perhatikan, ya, ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut. Tahu kecut? Kalau kita makan apa? Buah kecut, kecut. Ya, kalau kecut pasti mukanya kita seperti apa? Nyinyir. Hah?
Jangan sampai ketika firman Tuhan kita dengar mungkin keras, kita mulai begini, terasa kecut. Jangan sampai. Jangan kecut hatimu. Jangan tawar. Ya, jangan tawar menghadapi semua. Ya, firman Tuhan berkata, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau akan pergi. Dan benar, kita melihat mereka memasuki tanah perjanjian. Dan saudara tahu ketika mereka masuk tanah perjanjian, ya, tidak semerta-merta habis itu bangsa-bangsa. Lewat ratusan tahun baru mereka mengusir musuh itu. Tapi masih ada juga proses semua Tuhan. Semua serba proses. Serba proses. Tetapi yang firman Tuhan yang kita selalu pegang, mari renungkan firman Tuhan itu. Bertindak hati-hati. Jadi apapun kita hadapi hari-hari ini, tantangan hidup kita, mari tetap kita jaga hati. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah. Seperti di dalam kitab Rut, Elimelek ketika masa-masa sulit yang mereka hadapi, ya, masa-masa sulit ekonomi, krisis ekonomi, mereka mengambil keputusan. Mereka tidak bertanya kepada Tuhan yang ajaib. Mereka tidak bertahan. Mereka pergi ke Moab dan mereka tidak dapat apa-apa dan pulang nggak dapat apa-apa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Gembala, ya, karena tidak ada yang main musik, tidak apa-apa. Oh ya, karena tadi memang tidak ganti ya, karena kita mau ganti di rumah tidak sempat ya. Siapa yang apa? Ya tidak apa-apa, main dulu, nanti saya akan. Firman-Mu berkatakan, Firman-Mu berkatakan besertaku. Ku nantikan di setiap langkahku percaya. Firman-Mu, Firman-Mu berkata kau beserta. Dia akan beserta dengan saudara. Katakan amin. Janji Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan roh dan jiwa kita. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Haleluya. Di setiap Langkahku percaya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sayangku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku kan menyerah kekuatan dan perlindungan bagi pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganmu, aku berserah. Kau yang nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkatakan, Firman-Mu berkata kau besertaku. Maka kuatlah roh kami dan jiwa kami. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak
Tuhan. 1 menit, 2 menit kita menyembah Tuhan. Angkat suara kita menyembah Tuhan. Haleluya. Menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan hari ini. Menyenangkan Tuhan. Haleluya. Yesus, firman-Mu berkata, Engkau beserta dengan kami. Kuatlah rohku, kuatlah roh jiwa kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Yesus, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih Bapa, Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Pertolongan kami hanya daripada Engkau Tuhan. Kekuatan-Mu hanya firman. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah bahasa. Saya undang Bapak Roni Hendrawan untuk berdoa firman Tuhan. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Buka tangan kita di hadapan Tuhan untuk meresponi firman Tuhan pada sore hari ini. Kita mau terima firman Tuhan pada sore hari ini. Kita mau simpan di dalam hati kita. Kita mau sirami firman itu. Bila firman itu mengairi tanah hati kami yang gersang. Bila firman-Mu menjadi mata air dalam kehidupan kami, menumbuhkan buah-buah roh dalam kehidupan kami, berbuah kurma yang manis di hadapan-Mu. Firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah penghiburan bagi kami. Saat terindah adalah saat merenungkan firman-Mu. Begitu banyak firman dalam kehidupan kita. Begitu banyak firman yang kita baca, tapi seringkali firman itu hanya berlalu dengan sia-sia. Tapi pada sore hari ini kita belajar firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, meresponi perintah Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan sepanjang sepekan ini. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Biarlah firman itu menguatkan kami, menjadi dasar dalam kehidupan kami. Tanpa firman-Mu kami tidak akan hidup. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa melangkah.
Karena firman-Mu adalah pelita jangkar dalam kehidupan kami. Kemana kami akan berlabuh, kemana arah tujuan kami adalah firman-Mu. Kita merenungkan sejenak, apa tujuan hidup kita di tahun 2022 ini. 2021 kita sudah menjalaninya. Apa yang kurang dalam kehidupan kita mau lakukan di tahun 2002 ini. Kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Melakukan waktu yang tersisa, melakukan tugas yang belum selesai. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada sore hari ini, yang telah menguatkan kami, yang telah menghiburkan kami, yang telah menopang kami, dan menjadi penghiburan kami, menjadi kekuatan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, selalu tertanam, selalu bertumbuh, dan selalu berbuah yang manis di hadapan-Mu. Biarlah kami pulang menerima berkat firman-Mu. Biarlah kami pulang terus merenungkan firman-Mu setiap hari. Bukan hanya sekedar setiap hari, bahkan sepanjang waktu. Sepanjang memang waktu, sepanjang hidup kita, sepanjang yang kita pikirkan, sepanjang kita main gadget, sepanjang kita melangkah, kita mau selalu merenungkan Tuhan. Baik dalam pekerjaan, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pelayanan. Apabila ada firman Tuhan, ada Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan diakonia ya. Untuk minggu kedua ini kita pujikan Aku Diberkati. Atas persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk ibadah doa puasa Selasa di 11 Januari 2022 pukul 10 sampai selesai, yaitu WL oleh Ibu Jen, firman Ibu Gembala, konsumsi Bapak Ferdi, bertempat di pastori. Untuk selanjutnya di ruko ya, di ruko. Sorry, ini salah ini, bertempat di ruko. Puji Tuhan. Untuk ibadah Yud Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul 16 sampai selesai,
WL ada Saudara Simon, singer Saudari Amel, pemain musik Saudara Novi, Saudara Jeffrey, dan Saudara Yoel. Untuk LCD ada Saudari Ruth. Asyar Saudari Andrian bertempat juga di ruko ya, di ruko. Untuk ibadah sekolah minggu di tanggal 16 Januari pukul 9 sampai selesai, WL Saudara Novi, Ibu Silvi, firman oleh Bapak Roni, pemain musik Saudara Ruth, Bapak Gembala, Saudara Novi, dan konsumsi oleh Ibu Silvi. Selanjutnya untuk ibadah umum di minggu yang ketiga ya, betul ya, ketiga tanggal 16 Januari pukul 16 sampai selesai, yaitu WL Saudara Evan, singer ada Ibu Ita, Saudara Rudi, asyir oleh Ibu Silvi dan Ibu Meli. Untuk kamera ada Saudara Wempi, LCD Saudara Andrian. Untuk pemain musik ada Saudara Ruth, Bapak Ferdi, Saudara Rian, dan Saudara Novi. Mari terus menabur dalam pengadaan gereja. GPD Immanuel bisa transfer melalui rekening BRI atas nama Bapak Stephen Laluyan ya, Bapak Gembala kita. Dan dukung untuk gerakan 1000 GPD Immanuel dapat disampaikan kepada asyir setiap minggunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Ada pejemaat baru. Oh ya, bisa bangkit berdiri. Selamat datang. Selamat bergabung di GPD Immanuel ya. Ibu siapa? Sudah Ibu? Oh ya, selamat datang ya. Ya, bisa bergabung bukan hanya hari ini. Rumahnya di mana? Oh, sudah Topo ya. Puji Tuhan ya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, anak-anak muda yang masih ya setelah ibadah di terakhir jam 12 selesai, jadi mereka jalan-jalan dulu ya, refreshing. Dan kira-kira mungkin jam 8 atau jam 9 malam mereka baru sampai di tempat ini. Ya. Bantu doa supaya youth ini bisa bertumbuh ya, bisa berkembang dan tetap semangat menghadapi semua itu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kira itu ya. Pengumuman ada lagi? Tidak ada lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat, haleluya, haleluya. Ya kok loyo semua ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, haleluya Karel. Puji Tuhan ya. Dia sendiri anak sekolah minggu yang ibadah tidak tidur. Biasanya dia tidur ya. Dia sudah tidur di mobil tadi ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya. Bantu doa juga kita semua. Ibu Lili punya anak, Maya juga akan dibentuk di sana. Tuhan tolong semua supaya dapat berjalan dengan baik, selesai dengan baik. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan beribadah. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus. Haleluya Yesus. 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 Kau berarti bagiku. Yesus. Yesus. Kau
segalanya. Kau segalanya. Dikatakan sekali lagi, kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Nanti saya mohon Bapak Ferdi untuk berdoa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan, di akhir dari ibadah kami percaya Tuhan serangkaian ibadah kami mohon Tuhan yang menyempurnakannya. Engkau melayakkan setiap ibadah kami. Engkau tahu setiap hati kami, motivasi kami. Engkau tahu setiap keadaan hati kami ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan ketika kami beribadah, kami bawa hati kami sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menyempurnakan kehidupan kami, karena kami rindu menjadi seperti Yesus. Kami rindu menjadi seperti Engkau Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ada begitu banyak hal yang menghalangi kami untuk kami mengerjakan firman-Mu ya Tuhan. Tetapi sore hari ini kami percaya Roh Kudus masih bekerja. Kami percaya kuasa Roh Kudus tetap sama. Kami percaya kuasa-Mu tetap ada ya Tuhan. Dan kami mohon kuasa-Mu itu yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Sore hari ini kami bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang berdaulat atas bangsa kami. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang berkuasa atas bangsa kami. Daripada-Mu ya Tuhan pertolongan bagi bangsa kami. Daripada-Mu perlindungan bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini. Di sepanjang sisa ya Tuhan masa kerja, masa bakti daripada pemerintahan ini, kami mohon tangan kuat Tuhan yang senantiasa menyertai. Tangan kuat Tuhan yang senantiasa menuntun sampai ya Tuhan pemerintahan ini selesai masa tugasnya. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu memberikan hikmat buat pemimpin bangsa ini, sehingga semua yang diputuskan, semua kebijakan yang diambil adalah yang datangnya daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkannya Tuhan pelayanan kami di tempat ini ya Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan kekuatan manusia tidak akan mampu membawa pelayanan ini terus. Tetapi kami percaya Tuhan kekuatan yang daripada Engkau saja ya Tuhan, yang mampu membawa pelayanan ini masuk di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Kami rindu ya Tuhan, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami rindu ya Tuhan, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pelayanan kami ya Tuhan. Kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau terus diperkenan oleh Tuhan seluruh kehidupan kami. Berdoa bagi Bapak Ibu Gembala dan seluruh pelayan Tuhan yang ada. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup untuk mengikat kami dengan kasih-Mu. Hanya Engkau yang sanggup untuk membawa setiap kami ya Tuhan mengerti akan kehendak-Mu. Kami tahu ya Tuhan, bukan pekerjaan manusia yang kami kerjakan, tetapi pekerjaan-Mu yang mulia, pekerjaan-Mu yang kudus ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau terus belajar ya Tuhan, melakukan semua pekerjaan-Mu ini dengan tulus, melakukan semua pekerjaan-Mu ini dengan penuh kesungguhan hati. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami kerjakan Tuhan yang melihat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan menutup mata-Mu bagi setiap kami. Engkau tidak akan menggenggamkan tangan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kerinduan kami ya Tuhan, di tengah-tengah pelayanan di tempat ini ya Tuhan, tempat ibadah yang kami rindukan, kami percaya Tuhan yang akan menyiapkannya ya Tuhan. Karena ini pekerjaan milik-Mu, kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan menyediakan semuanya tepat pada waktunya dengan cara yang ajaib. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk youth yang masih dalam kegiatan ya Tuhan. Dan sebentar nanti mereka akan melakukan perjalanan kembali ke Surabaya.
Kami mohonkan perlindungan yang daripada Tuhan saja. Kami berdoa biar api Tuhan tetap ada dalam kehidupan mereka. Api Tuhan terus membakar hidup mereka. Roh mereka menyala-nyala dan mereka boleh terus untuk melayani Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, sungguh ya Tuhan, melalui acara ini ya Tuhan, ada kebangkitan di tengah-tengah youth GPD Immanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kerinduan kami ya Tuhan. Jemaat-Mu yang tidak bersama-sama dengan kami sore hari ini, mereka yang sakit Tuhan, mereka yang berhalangan, Tuhan tolong. Dan Tuhan mengerti setiap hati mereka. Satu hal yang kami rindukan, kami mau terus bersama-sama semakin setia mengikut Tuhan. Kami mau bersama-sama semakin setia beribadah, melayani Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kerinduan kami. Ampuni setiap dosa kami, ampuni setiap kesalahan kami, ampuni setiap yang tidak berkenan di hadapan-Mu sore hari ini. Karena kami tahu Tuhanlah yang akan menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita sembah. Kita angkat tangan kita. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dan rahmat di dalam Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kami. Mulai sore menjelang malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua akan menyertai kita. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Bapa, terima kasih. Haleluya. Syukur, terima kasih. Amin. Tuhan berkati itu semua. Haleluya Yesus. Nah, langsung.